Assalamualaikum. Halo, nama saya Fahri, kelas 7 HL2. Kali ini saya akan menerangkan materi 1 tentang fauna yang hampir punah di Indonesia. Selamat menyaksikan. Fauna di Indonesia yang hampir punah. 1. Badak bercula 1. Badak bercula 1. Badak memiliki karakteristik filum herbivora data berukuran besar yang dapat mencapai bobot lebih dari 1 ton. Badak satu atau dua cula pada bagian tengah dahi. Jika berjumlah 2, maka spesies hewan dari terletak di depan yang lainnya dalam kurung tidak bersisian. Stila yang kesemuanya berasal dari Afrika atau Asia. Badak bisa punah karena ada salah satu bagian tubuh badak yang sangat berharga, yaitu cula badak. Kenapa dikatakan berharga? Karena cula badak itu kalau di pasar gelap bisa berharga ratusan juta. Sekian dulu penjelasan tentang badak. Lanjut. 2. Harimau. Harimau adalah hewan mamalia yang termasuk dalam golongan karnivora atau pemakan daging. Keluarga Felidae atau kucing dan tergolong dalam spesies Tigris. Harimau adalah jenis kucing terbesar di spesiesnya, bahkan lebih besar dari singa. Harimau adalah kucing tercepat kedua dalam berlari setelah cheetah. Harimau biasanya memburu landak apabila kancil, kijang atau babi. Dari segi fisik, harimau dikenal kucing terbesar, berukuran seperti singa tapi sedikit lebih berat. Pada umumnya, harimau jantan memiliki berat antara 180 dan 320 kg. Spesies harimau yang masih hidup: harimau Indochina, harimau Benggala, harimau Tiongkok Selatan, harimau Siberia, harimau Sumatera, harimau Malaya. Yang punah: harimau Jawa, harimau Kaspia, harimau Bali. Kenapa dikatakan punah? Sebenarnya masih ada yang hidup, harimau Jawa lah itu. Tapi dikatakan punah agar pemburu tidak melanggar, tidak memburu harimau itu. Karena sudah sangat jarang sekali terlihat harimau Jawa itu. Sekarang yang terancam punah itu harimau Sumatera. Berharga sekali harimau, kulitnya, tulangnya, taringnya, semuanya berharga di pasar hitam, pasar gelap. Ayo kita jaga lestari hewan fauna Indonesia, sumber daya alam yang ada di Indonesia. 1. Minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat gelap. Minyak bumi sering dipakai untuk membuat plastik, bensin, aspal, dan lain-lain. Minyak bumi dapat ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan jika di Indonesia, dan keberadaannya sudah hampir habis karena selalu dipakai. Minyak bumi dapat ditemukan di sumur-sumur pertambangan. Bisa ditemukan di sana karena disesuaikan dengan kondisi geologisnya. Konsumsi minyak bumi pada abad ke-20 dan 21 bertambah seiring dengan tumbuhnya penjualan kendaraan. Penjualan mobil ramah lingkungan pun meningkat semenjak harga minyak yang merangkak naik. Pada tahun 1980 di negara-negara OECD, pada tahun 2008 adanya krisis ekonomi, agaknya sedikit memukul penjualan kendaraan, tetapi konsumsi minyak bumi tetap meningkat tipis. Negara BIRC agaknya juga mulai menyumbang pemanasan global seperti Tiongkok yang sudah menjadi pasar mobil terbesar di dunia sejak tahun 2009.
Kita lanjut ke materi relief rupa bumi Indonesia. Relief rupa bumi Indonesia. Relief daratan dan lautan. Indonesia terletak di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Karena kemayoritaskan Indonesia letak geografisnya lautan, jadi sebagian besar penduduknya bekerja sebagai maritim atau nelayan, dan orang-orang yang di gunung dataran tinggi bekerja sebagai petani dan bercocok tanam. Kali ini saya akan membahas relief lautan dan daratan. Kita mulai dari daratan terlebih dahulu. Cus. Secara garis besar, relief daratan Indonesia dapat dibedakan atas daerah pantai, dataran rendah, dan pegunungan. Indonesia banyak memiliki gunung dan pegunungan. Hal ini dikarenakan Indonesia dilintasi oleh dua jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kita lanjut ke pembahasan lautan. Relief dasar laut adalah perbedaan tinggi dan rendahnya bentuk muka bumi di dasar laut. Hanya saja istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk-bentuk bumi tersebut berbeda. Misalnya, celah dalam pada relief daratan disebut lembah, sedangkan pada relief laut disebut palung, dan masih banyak yang lainnya seperti Gunung Merapi di dasar laut dan tebing-tebing, palung, dan yang lainnya. Sudah, kita lanjutkan ke materi peta. Materi tentang peta, kegunaan, fungsi, dan legenda. Siapa yang tidak bisa hidup dengan peta? Misalnya jika kita ingin berpetualang lah, ke hutan lah, naik gunung, kan kita harus lihat peta. Jadi saya akan membahas tentang peta di sini. Lanjut. Sejarah peta. Peta dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tahun 1943 yang bertujuan untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Dalam menghadapi perang tersebut, Jepang meminta bantuan daripada pemimpin nasionalis dan Islam. Ia merupakan seorang pimpinan nasionalis. Jadi itu sejarah peta dibentuk oleh Jepang pada 1943. Kita lanjut ke fungsi peta. Fungsi peta untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Fungsi peta untuk memperlihatkan ukuran, luas atau jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Fungsi peta untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Judul. Peta harus memiliki judul. Tujuannya untuk menjelaskan jenis peta. Judul biasanya terletak di atas gambar. Skala dibagi menjadi 3 jenis, yaitu skala angka. Skala angka adalah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Contohnya skala 1 berbanding 50.000. Artinya setiap 1 cm jarak pada peta sama dengan 50.000 km satuan jarak sebenarnya. Jadi jika jarak kota A dan B pada peta 20 cm dan skala pada peta adalah 1 berbanding 50.000, maka jarak sebenarnya antara kota A dan B adalah 20 cm kali 50.000 sama dengan 1 juta cm, sama dengan 10 km. Legenda peta berfungsi untuk menjelaskan mengenai keterangan simbol-simbol yang terdapat pada peta. Legenda biasanya berada di sudut kiri peta. Skala verbal adalah skala yang ditulis dengan kata-kata atau cara verbal lisan. Skala jenis ini sering digunakan di negara tertentu seperti Inggris. 5. Simbol.
Simbol pada peta berupa gambar tanda pada peta. Simbol berfungsi untuk mewakili keadaan sesungguhnya seperti simbol kota, simbol jalan kereta api, simbol gunung, dan simbol sungai. 6. Inset. Inset merupakan sebuah peta berukuran kecil dan lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Fungsinya antara lain untuk menunjuk lokasi dan memperjelas suatu lokasi. 7. Warna peta. Peta mewakili atau memiliki simbol-simbol warna. Tujuannya untuk menjelaskan keadaan, tempat atau objek di permukaan bumi. Dan yang terakhir, garis tepi. Garis tepi adalah sebuah garis untuk membatasi ruang pada peta. Biasanya berbentuk persegi 4. Garis tepi dibuat pada peta agar gambar berada dapat di tengah-tengah dan meletakkan garis astronomi. Selesai. Hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I